Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Ratnawati dari Prodi Akuntansi B akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Langsung saja memasuki bab yang pertama, pendahuluan, dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami peningkatan di Indonesia. Tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala yang besar. Pandemi yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah memukul perekonomian termasuk Indonesia. Sektor-sektor bisnis, terutama pariwisata, transportasi, dan manufaktur yang paling terkena dampaknya. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia akibat wabah COVID-19. Yang kedua, bagaimana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran sehingga stabilitas keuangan negara membaik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia akibat wabah COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran sehingga stabilitas keuangan negara membaik. Kemudian, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia akibat COVID-19 dan untuk mengetahui sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran sehingga stabilitas keuangan negara membaik kembali. Memasuki bab yang selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Subbab yang pertama, landasan teori. Virus corona yaitu keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Landasan teori yang kedua tentang pengangguran. Menurut BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Subbab yang ketiga, teori-teori. Adapun teori tentang pengangguran diantaranya teori klasik, teori Keynes, teori kependudukan dari Malthus, teori sosiologi ekonomi Nomarsian. Untuk subbab yang keempat, jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabkan, pengangguran dapat dibagi 4 kelompok. 1. Pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Sedangkan berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Dan yang keempat, setengah menganggur. Subbab yang kelima, akibat buruk pengangguran. Adapun akibat buruk pengangguran yaitu pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Dan juga pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Subbab yang ke-6 tentang kebijakan pemerintah. Sejumlah kebijakan termasuk stimulus ekonomi dicetuskan oleh pemerintah dan berikut ini rinciannya. Yang pertama, keringanan biaya listrik. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, larangan mudik. Yang keempat, keringanan kredit. Dan yang kelima, gelontorkan anggaran 405,1 triliun. Selanjutnya,
Kerangka konsep penelitian. Dari kerangka konsep penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 1. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat Indonesia, namun juga menyerang perekonomian di Indonesia. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengganggu perekonomian Indonesia sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga, pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan strategi untuk mengembalikan perekonomian menjadi normal dan meminimalisir jumlah pengangguran. Yang keempat, pemerintah memiliki kebijakan maupun strategi dalam jangka pendek dan jangka panjang guna memperbaiki agar ekonomi Indonesia kembali membaik. Memasuki bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Subbab yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian pada masyarakat sekitar dan review jurnal di Google. Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Analisis data yang digunakan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Subbab yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Subbab yang ketiga, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat, pelaku usaha UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, sampel. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pemilik usaha masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Subbab yang keempat, sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dengan kata lain, data penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website BPS, CNN Indonesia, dan lain-lain. Subbab yang kelima, definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Subbab yang terakhir, yang keenam, tentang teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu mengkaji dan membandingkan data-data yang diperoleh dari review jurnal, artikel, dan berbagai sumber data yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.